Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok satu, akan mempresentasikan terkait chapter resiko kredit, yaitu resiko pinjaman individu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nalostar Kirana dengan NIM 2020 1211 Nama saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020 12 11 043. Nama saya Diaudi Nur Alifa dengan NIM 202012111108. Nama saya Elizabeth Felicia dengan NIM 2020 1132 032. Nama saya Mikaela Erosvana Sukedi dengan NIM 2020 12 11 041. Next. Sorry, bentar, maaf, nggak bisa digeser. Oh, sorry. Bentar ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu table of contents pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua masalah kualitas kredit, yang ketiga menghitung pengembalian pinjaman, yang keempat keputusan kredit retail versus grosil, yang kelima pengukuran resiko kredit, dan yang keenam ada model resiko default. Next. Selanjutnya pendahuluan atau perkenalan. Next. Seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, lembaga keuangan adalah istimewa karena kemampuannya untuk secara efisien mengubah klaim keuangan penabung rumah tangga menjadi klaim yang dikeluarkan untuk perusahaan, individu, dan pemerintah. Kemampuan lembaga keuangan untuk mengevaluasi informasi dan untuk mengontrol serta memantau peminjam memungkinkannya mengubah klaim ini dengan biaya serendah mungkin bagi semua pihak. Salah satu jenis transformasi klaim finansial yang dibahas adalah alokasi kredit, yang artinya lembaga keuangan mengubah klaim penabung rumah tangga dalam bentuk deposito menjadi pinjaman yang diberikan kepada korporasi, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan menerima resiko kredit atas pinjaman ini dengan imbalan pengembalian wajar yang cukup untuk menutupi biaya pendanaan, misalnya menutup biaya pinjaman. Pada bab kali ini akan membahas berbagai pendekatan untuk menganalisis dan mengukur resiko kredit atau default pada individu pinjaman dan obligasi. Selanjutnya akan dipertimbangkan metode untuk mengevaluasi resiko portofolio pinjaman secara keseluruhan atau resiko konsentrasi pinjaman. Metode untuk lindung nilai dan pengelolaan resiko kredit lembaga keuangan seperti penggunaan kredit derivatif swap akan dibahas nantinya. Pengukuran resiko kredit pada pinjaman atau obligasi individu sangat penting jika seorang manajer lembaga keuangan ingin menetapkan harga pinjaman atau menilai suatu obligasi dengan benar dan menetapkan batasan yang sesuai atas jumlah kredit yang diberikan kepada satu peminjam atau exposure kerugian yang diterima dari pihak lawan tertentu. Manajemen resiko kredit penting bagi manajer lembaga keuangan karena melibatkan penentuan beberapa fitur pinjaman atau instrumen utang, suku bunga, jatuh tempo, agunan, dan persyaratan lainnya. Proyek yang lebih beresiko memerlukan lebih banyak analisis sebelum pinjaman disetujui atau instrumen utang dibeli. Jika analisis resiko kredit tidak memadai, tingkat gagal bayar bisa lebih tinggi dan mendorong bank ke dalam kebangkrutan, terutama jika pasarnya kompetitif dan marginnya rendah.
Memang prestasi dari satu peminjam besar dapat berdampak signifikan terhadap nilai dan reputasi banyak lembaga keuangan. Banyak misalnya total exposure bank Amerika Serikat terhadap WorldCom pada saat kebangkrutannya di tahun 2002 adalah lebih dari 700 juta dolar. Kerugian dari kegagalan tunggal ini mengakibatkan penurunan laba per saham di JP Morgan Chase sebesar 5 sen atau hampir 2%. Pada saat itu, Bank One yang saat ini menjadi bagian dari JP Morgan Chase sebesar 3 sen atau 1%, dan di Bank Amerika sebesar 5 sen atau 1%. Demikian pula, satu peristiwa ekonomi besar dapat menyebabkan kerugian pada banyak portofolio pinjaman lembaga keuangan. Misalnya pada tahun 2005, badai Katrina dan Rita menghasilkan lebih dari 1,3 miliar dolar pinjaman macet untuk bank-bank besar yang beroperasi di daerah yang dilanda badai. Dan tentu saja, krisis pasar keuangan di akhir tahun 2000-an mengakibatkan kerugian terkait risiko kredit terbesar dari lembaga keuangan Amerika Serikat. Kerugian dari jatuhnya nilai instrumen kredit on dan off balance sheet, misalnya hipotek, sekuritas yang didukung hipotek lalu kartu kredit, mencapai 2,3 triliun dolar di seluruh dunia dengan 1,6 triliun dolar berasal dari pinjaman dan aset yang berasal dari lembaga keuangan Amerika Serikat. Banyak lembaga keuangan tidak dapat bertahan dari krisis hipotek, misalnya Countrywide Financial, penerbit hipotek terbesar di negara itu, hampir bangkrut pada musim panas 2007 karena gagal bayar oleh peminjam subprime mortgage. Hanya investasi ekuitas 2 miliar dolar oleh Bank of America pada tahun 2007, dan kemudian akuisisi oleh Bank of America pada tahun 2008 membuat penghematan ini tetap hidup. Akuisisi ini terbukti mahal bagi Bank of America, bahkan hingga tahun 2014, Bank of America membayar penyelesaian rekor 17 miliar dolar kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas hipotek yang dipertanyakan yang diterbitkan oleh Countrywide sebelum akuisisi. Next. Selanjutnya, masalah kualitas kredit. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit dari banyak keputusan pinjaman dan investasi lembaga keuangan telah menarik banyak perhatian. Di tahun 1980-an, ada masalah besar dengan pinjaman bank ke negara-negara kurang berkembang atau LDC, serta dengan penghematan dan pinjaman hipotek perumahan dan pertanian bank. Pada awal 1990-an, perhatian beralih ke masalah pinjaman real estate komersial, yaitu di mana semua bank, penghematan, dan perusahaan asuransi terekspos, serta obligasi sampah dinilai sebagai sekuritas spekulatif atau kurang dari peringkat investasi oleh lembaga pemeringkat obligasi seperti Moody's atau Standard & Poor's. Lalu di tahun 1990-an, kekhawatiran beralih ke pesatnya pertumbuhan pinjaman mobil dan kartu kredit berkualitas rendah, serta penurunan kualitas standar pinjaman komersial karena tunggakan pinjaman mulai meningkat. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, dan berbagai negara berdaulat, termasuk Argentina, Brazil, Rusia, dan Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagian besar lembaga keuangan membaik sepanjang tahun 1990-an. Misalnya, untuk bank komersial yang diasuransikan oleh FDIC, risiko kredit bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 hingga di tahun 2000. Seperti gambar di samping, yaitu terkait rasio aset bermasalah untuk bank komersial Amerika Serikat.
Resesi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2000-an menyebabkan pembalikan tren ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada pinjaman komersial dan industri. Namun kredit macet di semua kategori masih di bawah awal 1990-an. Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik pada pertengahan tahun 2000-an, tingkat kredit bermasalah sudah turun. Namun tunggakan hipotek, terutama pada hipotek subprime, melonjak pada kuartal terakhir di tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal tahun 2000-an tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta dalam 6 bulan pertama di tahun 2009. Kredit real estate yang bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat pada tahun 1980-an. Masalah di pasar hipotek juga menyebar ke sektor lain. Next. Selanjutnya, masalah kualitas kredit dalam kasus terburuk dapat menyebabkan lembaga keuangan bangkrut atau dapat mengakibatkan pengurasan modal yang signifikan dan kekayaan bersih yang berdampak negatif terhadap prospek pertumbuhannya dan kemampuannya untuk bersaing dengan lembaga keuangan domestik dan internasional lainnya. Namun, resiko kredit tidak hanya berlaku untuk area pinjaman tradisional dan investasi obligasi, karena bank dan lembaga keuangan lainnya telah berkembang menjadi penjamin kredit dan aktivitas off-balance sheet lainnya jenis exposure kredit baru telah muncul menyebabkan kekhawatiran di kalangan manajer dan regulator. Dengan demikian, analisis resiko kredit sekarang menjadi penting untuk berbagai macam perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan rekanan. Next. Selanjutnya jenis pinjaman. Next. Pinjaman komersial dan industri. Pinjaman komersial dapat dilakukan untuk jangka waktu sesingkat beberapa minggu hingga 8 tahun atau lebih pendek. Secara tradisional, pinjaman komersial jangka pendek, yaitu yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang, digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman komersial jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang memperpanjang lebih dari 1 tahun seperti pembelian aset real, yaitu mesin, biaya awal usaha baru, dan peningkatan permanen dalam modal kerja. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mikaela Revalina. Selain itu, pinjaman komersial dapat dilakukan dengan tingkat bunga tetap atau mengembang. Pinjaman suku bunga tetap memiliki suku bunga yang ditetapkan pada awal periode kontrak. Tingkat ini tetap berlaku selama periode kontrak pinjaman, tidak peduli apa yang terjadi pada harga pasar. Terakhir, pinjaman dapat dilakukan secara langsung atau berdasarkan komitmen. Pinjaman spot dibuat oleh FI dan peminjam menggunakan atau segera mengambil seluruh jumlah pinjaman. Dengan komitmen pinjaman atau jalur kredit, pemberi pinjaman menyediakan sejumlah kredit seperti 10 juta dolar dalam komitmen pinjaman suku bunga tetap. Suku bunga yang harus dibayar pada setiap penghapusan ditetapkan saat kontrak komitmen pinjaman dimulai
Ini dapat menguntungkan selama periode kenaikan suku bunga karena peminjam dapat meminjam sesuai kebutuhan dengan suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam komitmen suku bunga mengembang, peminjam membayar suku bunga pinjaman yang berlaku saat pinjaman benar-benar ditarik. Next. Alasan utamanya, pinjaman komersial semakin berkurang pentingnya dalam portofolio pinjaman bank adalah meningkatnya pengganti pinjaman non-bank, terutama surat berharga komersial. Kertas komersial adalah instrumen utang jangka pendek tanpa jaminan yang ditertibkan oleh koperasi baik secara langsung maupun melalui penjamin emisi kepada pembeli di pasar keuangan, seperti reksadana pasar uang. Dengan menggunakan kertas komersial, perusahaan dapat menghindari bank dan pasar pinjam untuk mengumpulkan dana seringkali dengan tarif di bawah biaya bank tersebut. Next. Pinjaman real estate. Pinjaman real estate terutama berupa pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah bergulir sekitar 12% dari portofolio pinjaman real estate pada Maret 2015. Seperti pinjaman KNI, karakteristik pinjaman hipotek perumahan sangat berbeda. Karakteristik tersebut antara lain besarnya pinjaman, rasio pinjaman terhadap harga properti atau rasio harga pinjaman atau nilai pinjaman, dan jatuh tempo hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen dan biaya serta pungutan atas pinjaman seperti komisi, diskon, dan poin yang dibayarkan oleh peminjam atau penjual untuk mendapatkan pinjaman. Hipotek perumahan adalah pinjaman jangka panjang dengan jatuh tempo rata-rata 28 tahun. Sampai-sampai harga rumah bisa turun di bawah jumlah pinjaman beredar, yaitu rasio pinjaman terhadap nilai meningkat portofolio hipotek perumahan juga rentan terhadap risiko gagal bayar. Next. Pinjaman perorangan atau konsumen. Jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen seperti pinjaman pribadi dan mobil, bank komersial, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak yang juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kartu kredit seperti Visa, Mastercard, dan kartu kredit hak milik yang dikeluarkan oleh misalnya Sears dan AT&T. Transaksi kartu kredit biasanya harus disahkan oleh bank pemegang kartu. Pada tabel ini ada dua kelas utama pinjaman konsumen di bank-bank AS. Kelas pinjaman terbesar adalah pinjaman konsumen non-revolving 73,6% yang meliputi pinjaman mobil baru dan bekas, pinjaman rumah mobil, dan pinjaman jangka tetap seperti pinjaman pribadi 24 bulan.
Dengan pinjaman bergulir, peminjam memiliki batas kredit untuk menarik dan juga untuk membayar kembali sampai maksimum selama masa kontrak kredit. Dalam beberapa tahun terakhir, bank telah menghadapi tingkat biaya antara 4 dan 8% pada pinjaman kartu kredit mereka. Perhatikan khususnya bahwa bulan Oktober 2005, Undang-Undang Reformasi Kepailitan ditandatangani menjadi undang-undang. Tindakan ini mempersulit konsumen untuk menyatakan pailit. Akibatnya, terjadi lonjakan pengajuan kebangkrutan pada musim panas dan awal musim gugur tahun 2005, tepat sebelum aturan baru mulai berlaku. Akibatnya, bank melihat lonjakan tagihan kartu kredit. Tingkat pengembalian ini secara signifikan lebih tinggi daripada pinjaman komersial. Perhatikan juga bahwa tingkat tagihan kartu kredit meningkat tajam selama krisis keuangan menjadi lebih dari 13%, yang secara signifikan lebih tinggi daripada yang terlihat pada pembebanan pinjaman komersial yang memuncak pada 8,7%. Tingkat bayar yang relatif tinggi tersebut sekali lagi menunjukkan pentingnya evaluasi risiko sebelum keputusan kredit. Next. Dengan pinjaman bergulir, peminjam memiliki batas kredit untuk menarik dan juga untuk membayar kembali sampai maksimum sama masa kontrak kredit dalam beberapa tahun terakhir. Bank telah menghadapi tingkat biaya antara 4 dan 8% pada pinjaman kartu kredit mereka. Akibatnya, terjadi lonjakan pengajuan kebangkrutan pada musim panas dan awal musim gugur tahun 2005, tepat sebelum aturan baru mulai berlaku. Sangat berbeda tergantung pada fitur seperti dukungan agunan, jatuh tempo, pengalaman tingkat gagal bayar, dan biaya non-bunga. Misalnya, kredit... maaf, salah Pak. Akibatnya bank melihat lonjakan tagihan kartu kredit, tingkat pengembalian ini secara signifikan lebih tinggi daripada pinjaman komersial. Next. Pinjaman lainnya. Kategori pinjaman lain dapat mencakup beragam jenis dan peminjam, termasuk petani, bank lain, lembaga keuangan non-bank seperti pinjaman broker margin atau pinjaman yang membiayai presentasi portofolio investasi individu, pemerintah negara bagian dan lokal, bank asing, dan pemerintahan yang berdaulat. Next. Selanjutnya, menghitung pengembalian pinjaman. Next. Elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat adalah penetapan harganya. Ini termasuk penyesuaian untuk risiko kredit yang dirasakan atau risiko gagal bayar peminjam serta biaya dan agunan yang mendukung pinjaman. Bagian ini menunjukkan satu metode yang digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman. Tradisional pendekatan pengembalian aset, meskipun kami mendemonstrasikan perhitungan pengembalian menggunakan contoh pinjaman komersial dan industri, teknik ini juga dapat digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman lain seperti kartu kredit atau pinjaman hipotek. Next. Mohon maaf, Pak Sparta, sedang ada gangguan jaringan dari kelas
LK telah mengembangkan program penentuan harga hubungan yang menawarkan potongan harga bagi nasabah berdasarkan jumlah total layanan berbasis biaya yang digunakan dan investasi yang dimiliki di LK. Penetapan harga hubungan berbeda dengan penetapan harga transaksi yang lebih tradisional, di mana pelanggan membayar tarif yang ditetapkan untuk suatu layanan terlepas dari jumlah total bisnis non-pinjam lain yang dilakukan dengan LK. Next. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak. Uraian pinjaman sebelumnya memperjelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai LK pada jumlah pinjaman atau aset dolar tertentu. Faktor-faktor ini termasuk yang berikut. Yang pertama, tingkat bunga pinjaman. Kedua, setiap biaya yang berkaitan dengan pinjaman. Ketiga, premi risiko kredit atas pinjaman. Keempat, jaminan pinjaman. Kelima, persyaratan non-harga lainnya, terutama saldo kompensasi dan persyaratan cadangan. Next. Suku bunga pinjaman dasar atau BR dapat mencerminkan biaya modal rata-rata tertimbang FI atau biaya dana marginalnya, seperti tarif surat berharga komersial, tarif dana federal atau LIBOR kurs penawaran antar bank London yang merupakan kurs pinjaman dolar antar bank dengan jatuh tempo tertentu di pasar lepas pantai atau euro dolar. Pusat pasar euro dolar adalah London. Awalnya, sebagian besar pinjaman bisnis tingkat variabel terkait dengan tingkat dana Fed AS, namun pertumbuhan yang luar biasa dari pasar euro dolar telah mengakibatkan LIBOR menjadi tingkat standar di mana suku bunga pinjaman ini sekarang dihargai. Misalnya, pasar kertas komersial di Amerika Serikat sekarang mengutip tarif sebagai spread atas tarif LIBOR daripada tarif tagihan treasury. Suku bunga LIBOR yang lebih tinggi menghasilkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk bisnis, sementara suku bunga yang lebih rendah dapat membuat LK ragu untuk meminjamkan. Selain pinjaman bisnis, beberapa obligasi dan swap suku bunga juga menggunakan LIBOR sebagai tolak ukurnya. Kotak After the Crisis membahas bagaimana beberapa bank besar mengaku bersalah dan menyelesaikan tuntutan pidana terkait dengan manipulasi tingkat LIBOR selama krisis keuangan. Karena penggunaan LIBOR yang ekstensif sebagai tarif dasar pinjaman bisnis, dan bahkan tingkat hipotek dan kartu kredit. Bahkan sedikit manipulasi dapat menyebabkan redistribusi besar-besaran sumber daya. Selain pemerintah Kanada, Departemen Kehakiman AS, serta pejabat di Swiss dan Inggris terlibat dalam penyelidikan tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam kotak pada bulan Mei 2012, 5 bank, Citigroup, JP Morgan, Barclays, RBS, dan UBS mengaku bersalah atas tuntutan pidana dan setuju untuk membayar denda 5,6 miliar dolar karena manipulasi tingkat LIBOR. Ini setelah membayar 3 dolar.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirani. Selanjutnya, sebagai alternatif, suku bunga pinjaman dasar dapat mencerminkan suku bunga dasar pinjaman. Suku bunga utama paling sering digunakan untuk menentukan harga pinjaman jangka panjang, sedangkan suku bunga Fed Fund dan suku bunga LIBOR paling sering digunakan untuk menentukan harga pinjaman jangka pendek. Secara tradisional, tarif utama adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan FI dengan risiko paling rendah. Biaya dan biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman umumnya terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama, biaya originasi pinjaman, yaitu dibebankan pada peminjam untuk memproses aplikasi. Lalu yang kedua, persyaratan saldo kompensasi untuk disimpan sebagai deposito, yaitu umumnya tanpa bunga. Saldo kompensasi adalah presentasi pinjaman yang tidak dapat digunakan secara aktif oleh peminjam untuk pengeluaran. Sebaliknya, saldo ini harus disimpan di FI. Misalnya, seorang peminjam menghadapi persyaratan saldo kompensasi 10% untuk peminjam $100 harus menempatkan $10 sebagai deposit. Biasanya pada giro dengan FI dan hanya dapat menggunakan $90 dan $100 yang dipinjamkan. Persyaratan ini menaikkan biaya efektif pinjaman untuk peminjam karena kurang dari jumlah peminjam penuh. Sebenarnya dapat digunakan oleh peminjam dan suku bunga simpanan yang diperoleh dari saldo kompensasi kurang dari suku bunga pinjaman. Dengan demikian, persyaratan saldo kompensasi bertindak sebagai sumber tambahan pengembalian pinjaman untuk lembaga keuangan. Lalu yang ketiga, persyaratan cadangan yang dikenakan oleh Federal Reserve pada giro FI khususnya lembaga penyimpanan, termasuk saldo kompensasi. Meskipun risiko kredit mungkin merupakan faktor paling penting yang pada akhirnya mempengaruhi pengembalian pinjaman, faktor-faktor lain ini tidak boleh diabaikan oleh manajemen lembaga keuangan dalam mengevaluasi profitabilitas dan risiko pinjaman. Lembaga keuangan dapat mengompensasi risiko kredit yang tinggi dan beberapa cara selain membebankan suku bunga eksplisit yang lebih tinggi atau premi risiko atas pinjaman atau membatasi jumlah kredit yang tersedia. Secara khusus, biaya yang lebih tinggi, saldo kompensasi yang tinggi, dan dukungan agunan yang eksplisit dan tidak langsung untuk mengompensasi lembaga keuangan atas risiko pinjaman. Next. Selanjutnya, pengembalian yang diharapkan dari pinjaman.
Pengembalian pinjaman yang dijanjikan yang disetujui oleh peminjam dan pemberi pinjaman termasuk fitur suku bunga pinjaman dan non-suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar. Resiko awal adalah resiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjaman. Lalu resiko gagal bayar biasanya ada pada tingkat tertentu di semua pinjaman. Jadi, pada saat pinjaman dilakukan, pengembalian yang diharapkan per dolar yang dipinjamkan terkait dengan pengembalian yang dijanjikan. Next. Selanjutnya, bahkan setelah menyesuaikan tingkat pinjaman untuk resiko gagal bayar peminjam dengan menaikkan premi resiko pinjaman, tidak ada jaminan bahwa FI akan benar-benar menerima pembayaran yang dijanjikan. Pendekatan pengukuran dan penetapan harga yang dibahas dalam bab ini mempertimbangkan risiko kredit berdasarkan probabilitas menerima pembayaran yang dijanjikan atas pinjaman tersebut. Pinjaman aktual atau gagal bayar. Pinjaman setelah dikeluarkan dapat bervariasi dari probabilitas yang diharapkan. Secara umum, dibandingkan dengan pinjaman grosir, misalnya KNI, dimensi kualitas lebih mengontrol perbedaan risiko kredit pada pinjaman eceran, misalnya konsumen. Daripada dimensi harga, kami membahas alasan untuk di bagian selanjutnya. Next. Selanjutnya membahas keputusan kredit retail versus grosir. Next. Karena ukuran dolar pinjaman yang kecil, kontes keseluruhan portofolio aset lembaga keuangan dan biaya lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang peminjaman rumah tangga atau peminjam konsumen. Sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung berupa keputusan penerima atau menolak. Terlepas dari resiko kredit mereka, peminjam yang diterima sering dikenakan tingkat bunga yang sama dan dengan inflasi premi resiko kredit yang sama. Misalnya, individu kaya yang meminjam dari kredit union untuk membiayai pembelian Rolls-Royce kemungkinan besar akan dikenakan tingkat pinjaman mobil yang sama dengan individu yang kurang kaya yang meminjam dari kredit union tersebut untuk membiayai pembelian Honda. Dalam terminologi keuangan, pelanggan retail lebih cenderung disortir atau dijatah berdasarkan batas jumlah pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga. Yang artinya pada tingkat retail, lembaga keuangan mengendalikan risiko kredit dengan penjatahan kredit daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga. Dengan demikian, FI dapat menawar kepada individu yang kaya pinjaman hingga $80.000. Sementara FI yang sama dapat menawarkan kepada individu yang kurang kaya pinjaman hingga $20. Keduanya tingkat bunga yang sama. Next.
Selanjutnya grosir. Berbeda dengan tingkat enceran, pada tingkat grosir atau KNI, lembaga keuangan menggunakan suku bunga dan kuantitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit. Jadi ketika lembaga keuangan mengutip suku bunga pinjaman utama kepada peminjam KNI, peminjam dengan risiko lebih rendah dapat dikenakan suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pinjaman utama, yaitu pinjaman berisiko tinggi dikenakan markup pada suku bunga utama atau premi risiko kredit atau gagal bayar untuk mengkompensasi FI atas risiko kredit tambahan yang terlibat. Selama mereka dikompensasi dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi atau premi risiko yang kredit atas rentang permintaan kredit tertentu, lembaga keuangan mungkin bersedia meminjamkan dana kepada peminjam borongan berisiko tinggi. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, peningkatan suku bunga pinjaman dapat menurunkan probabilitas bahwa peminjam akan membayar imbal hasil yang dijanjikan. Dalam kasus ekstrim, FI tidak menerima bunga dan biaya yang dijanjikan atas pinjaman maupun pokok pinjaman awal. Next. Pada suku bunga yang dijanjikan secara kontraktual yang sangat rendah, peminjam tidak perlu mengambil risiko tinggi dalam penggunaan dana mereka, dan mereka yang memiliki proyek investasi yang relatif aman menggunakan pembiayaan FI. Seiring kenaikan suku bunga peminjam dengan proyek risiko rendah dan pengembalian rendah tidak lagi merasa menguntungkan untuk peminjam dari lembaga keuangan dan keluar dari kumpulan calon peminjam. Alternatifnya, peminjam dapat mengalihkan penggunaan dana pinjaman mereka ke proyek investasi berisiko tinggi untuk memiliki peluang kecil untuk dapat melunasi pinjaman. Next. Hubungan antara tingkat suku bunga yang dijanjikan secara kontraktual dan pengembalian pinjaman yang diharapkan menunjukkan bahwa di luar tingkat suku bunga tertentu, mungkin yang terbaik bagi lembaga keuangan untuk memberikan kredit pada pinjaman grosir, yaitu tidak memberikan pinjaman atau membuat lebih sedikit pinjaman, daripada mencari penjatahan berdasarkan harga dengan membebankan premi yang lebih tinggi dan berisiko lebih tinggi kepada peminjam. Lembaga keuangan dapat menetapkan batas atas jumlah yang bersedia dipinjamkan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari peminjaman. Dalam konteks gambar 10.4 yang tadi slide sebelumnya, peminjam dapat dikenakan suku bunga hingga 8%, dengan peminjam yang paling berisiko juga menghadapi batasan atau plafon yang lebih ketat atas jumlah yang dapat mereka pinjam dengan suku bunga tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Feli. Selanjutnya, pengukuran resiko kredit. Next. Pengukuran resiko kredit dapat dilakukan dengan metode analisis kuantitatif. Quantitative analysis method yaitu metode analisis resiko yang menggunakan angka numerik untuk menyatakan dampak dan probabilitas. Next. Metode analisis kuantitatif yaitu metode analisis resiko yang menggunakan angka numerik untuk menyatakan dampak dan probabilitas dengan mengidentifikasi 3 hal. Yang pertama adalah identifikasi nilai aset atau asset value. Yang kedua adalah penentuan ancaman, kelemahan, dan dampak. Yang ketiga, perhitungan annual loss exposure atau ALE. Identifikasi nilai aset ialah nilai moneter yang dimiliki aset berdasarkan actual cost atau biaya pengganti dari aset tersebut atau asset value.
Kedua, penentuan ancaman, kelemahan, dan dampak ialah mengetahui frekuensi ancaman atau threat frekuensi yang pernah terjadi. Analisis terhadap kelemahan atau vulnerability analysis, dan perhitungan dampak atau impact analysis. Yang ketiga, impact analysis melakukan perhitungan terhadap dampak dari kejadian gangguan keamanan yang terkait dengan single loss expectancy atau SLA, yaitu nilai moneter yang akan hilang pada satu kali kejadian gangguan keamanan informasi. Terakhir, perhitungan annual loss exposure atau ALE, yaitu nilai moneter yang akan hilang karena gangguan keamanan terhadap aset pada jangka waktu 1 tahun. Untuk mengkalibrasi exposure resiko gagal kredit dan keputusan investasi, serta untuk menilai exposure risiko kredit dalam pengaturan kontrak di luar neraca seperti komitmen pinjaman, manajer FI perlu mengukur kemungkinan gagal bayar peminjam. Kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki LK terhadap peminjam. Di tingkat retail, banyak informasi yang perlu dikumpulkan secara internal atau dibeli dari agen kredit eksternal. Pada tingkat grosir, sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia untuk umum, seperti laporan akuntansi bersertifikat, harga saham dan obligasi, dan laporan analisis. Next. Model risiko default. Next. Ekonom, analisis, dan manajer FI telah menggunakan banyak model berbeda untuk menilai resiko gagal bayar pinjaman dan obligasi. Ini bervariasi dari model yang relatif kualitatif hingga model yang kuantitatif. Selanjutnya, model-model ini tidak saling eksklusif. Seorang manajer LK dapat menggunakan lebih dari satu model untuk mencapai keputusan penetapan harga kredit atau penjatahan jumlah pinjaman. Next. Yang pertama ada model kualitatif. Dengan tidak adanya informasi yang tersedia untuk umum tentang kualitas peminjam, manajer LK harus mengumpulkan informasi dari sumber pribadi seperti arsip kredit dan simpanan dan atau membeli informasi tersebut dari sumber eksternal seperti lembaga pemeringkat kredit. Informasi ini membantu manajer membuat penilaian berdasarkan informasi tentang kemungkinan gagal bayar peminjam dan memberi harga pinjaman atau utang dengan benar. Secara umum, jumlah informasi yang terkumpul bervariasi dengan ukuran potensi paparan utang dan biaya penagihan. Namun, sejumlah faktor kunci masuk ke dalam keputusan kredit. Ini termasuk khusus peminjam faktor-faktor yang istimewa bagi peminjam individu dan khusus pasar faktor yang berdampak pada semua peminjam pada saat keputusan kredit. Manajer FI kemudian menimbang faktor-faktor ini secara subjektif untuk mengambil keputusan kredit secara keseluruhan. Karena ketergantungan mereka pada penilaian subjektif dari manajer FI, model ini sering disebut sistem pakar. Next. Faktor khusus peminjam. Reputasi peminjam melibatkan riwayat peminjaman dari permohon kredit. Jika dari waktu ke waktu peminjam telah membangun reputasi untuk pembayaran yang cepat dan tepat waktu, hal ini meningkatkan daya tarik pemohon terhadap LK. Antara peminjam dan pemberi pinjaman membentuk sebuah kontrak implicit mengenai peminjaman dan pembayaran kembali yang melampaui kontrak hukum formal eksplisit yang menjadi dasar hubungan peminjam-pemberi pinjaman atau tidak dijamin. Model penilaian kredit secara kuantitatif. Model penilaian kredit adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati baik untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas gagal bayar pemohon dan untuk mengurutkan pinjaman ke dalam kelas resiko gagal bayar yang berbeda. Dengan memilih dan menggabungkan karakteristik peminjam ekonomi dan keuangan yang berbeda, seorang manajer LK dapat
menetapkan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan secara numerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. Yang kedua, evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor ini. 3, meningkatkan penetapan harga atas risiko gagal bayar. 4, lebih mampu menyaring pelamar pinjaman buruk. 5, berada dalam posisi yang lebih baik untuk memenuhi kerugian pinjaman yang diharapkan di masa depan. Lanjut. Model kuantitatif ini terdiri dari beberapa model, yaitu model penilaian kredit. Manfaat utama dari penilaian kredit adalah memberi pinjaman kredit dapat lebih akurat memprediksi kinerja peminjam tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya. Menggunakan model ini berarti lebih sedikit default dan penghapusan untuk pemberi pinjaman. Memang banyak LK telah menerapkan model penilaian kredit sebagai cara untuk mengikuti Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 yang menetapkan pedoman untuk tata kelola perusahaan di beberapa area, termasuk manajemen risiko dan penilaian kontrol. Next. Model penilaian kredit yang tadi mencakup 3 jenis luas, yaitu pertama model probabilitas linier, model logit, analisis, dan analisis diskriminan linier. Selanjutnya ada model kuantitatif, model probabilitas linier, dan model logit. Balik ke slide sebelumnya. Model probabilitas linier dan logit memproyeksikan nilai untuk probabilitas gagal bayar yang diharapkan jika pinjaman dilakukan. Model diskriminan membagi peminjam menjadi kelas risiko gagal bayar tinggi dan atau rendah bergantung pada karakteristik yang diamati. Mirip dengan model probabilitas linier, model diskriminan linier menggunakan data masa lalu sebagai input ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran di masa lalu, kemudian meramalkan apakah pinjaman tersebut termasuk dalam kelas gagal bayar yang tinggi atau rendah. Next. Model pengukuran dan penetapan harga risiko kredit yang lebih tinggi. Metode berbasis pasar untuk menilai exposure risiko kredit dan probabilitas gagal bayar adalah dengan menganalisis premi risiko yang melekat pada struktur imbal hasil utang korporasi saat ini atau pinjaman kepada peminjam dengan peringkat risiko serupa. Lembaga pemeringkat seperti Standard dan Poor's mengkategorikan penerbit obligasi korporasi menjadi setidaknya 7 kelas utama menurut persepsi kualitas kredit. Next, dilanjutkan oleh Audi. Selanjutnya itu ada model kuantitatif, treasury strips dan obligasi korporasi tanpa kupon adalah obligasi diskon pembayaran tunggal adalah mungkin untuk mengekstraksi premi risiko kredit yang diperlukan dan probabilitas gagal bayar tersirat dari data pasar aktual tentang suku bunga, yaitu penyebaran antara obligasi diskon bebas risiko yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan obligasi diskon yang diterbitkan oleh peminjam korporat dengan kualitas yang berbeda mencerminkan exposure risiko kredit yang dirasakan dari peminjam korporat untuk pembayaran tunggal pada waktu yang berbeda di masa depan. LK dapat menggunakan probabilitas risiko kredit ini
pada utang yang ada untuk memutuskan apakah akan menerbitkan utang tambahan atau tidak kepada peminjam risiko kredit tertentu. Perhatikan bahwa dalam model penilaian risiko gagal bayar berbasis pasar, LK menggunakan informasi tentang kualitas kredit yang diproses berdasarkan peringkat. Next. Selanjutnya di sini ada probability of default. Pada instrumen utang satu periode, asumsikan bahwa FI mensyaratkan pengembalian yang diharapkan pada 1 tahun atau kupon 0 keamanan utang perusahaan sama dengan setidaknya pengembalian bebas risiko pada strip treasury 1 tahun atau kupon 0. Membiarkan P menjadi probabilitas bahwa hutang perusahaan akan dilunasi secara penuh. Oleh karena itu, 1 min P adalah probabilitas default. Jika peminjaman prestasi FI untuk saat ini diasumsikan tidak mendapatkan apa-apa, yaitu karena tingkat pengembalian 0 atau kerugian yang diberikan wan prestasi adalah 100%. Next. Penurunan tingkat mortalitas risiko kredit. Daripada mengekstrak mengharapkan suku bunga default dari struktur suku bunga saat ini, manajer FI dapat menganalisis bersejahtera atau pengalaman risiko gagal bayar sebelumnya, yaitu angka kematian, obligasi, dan pinjaman dengan kualitas yang sama. Pertimbangkan untuk menghitung P1 dan P2 menggunakan model tingkat kematian. Di sini, P1 adalah probabilitas obligasi atau pinjaman kelas B bertahan pada tahun pertama penerbitannya. Jadi, 1 min P1 adalah tingkat kematian marginal atau kemungkinan gagal bayar obligasi atau pinjaman pada tahun pertama penerbitan. Ketika P2 adalah probabilitas pinjaman bertahan di tahun kedua, mengingat gagal bayar tidak terjadi selama 1 tahun pertama. 1 min P2 adalah angka kematian marginal untuk tahun kedua. Jadi, untuk setiap tingkat kualitas peminjam korporat, kurva tingkat kematian marginal atau MMR dapat menunjukkan pengalaman tingkat gagal bayar historis obligasi dalam kelas kualitas tertentu di setiap tahun setelah penerbitan obligasi atau pinjaman. Next. Model RAROC. Model yang semakin populer digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan harga risiko kredit berdasarkan data pasar adalah model RAROC. RAROC yaitu pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko dipelopori oleh Bankers Trust diakuisisi oleh Deutsche Bank pada tahun 1998 dan sekarang telah diadopsi oleh hampir semua bank besar di Amerika Serikat dan Eropa, meskipun dengan beberapa perbedaan kepemilikan yang signifikan di antara mereka. Gagasan penting di balik RAROC adalah daripada mengevaluasi ROA tahunan aktual atau kontraktual yang dijanjikan atas pinjaman, yaitu seperti bunga bersih dan biaya dibagi dengan jumlah yang dipinjamkan, petugas pemberi pinjaman menyeimbangkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan. Dikurangi biaya dana terhadap risiko pinjaman yang diharapkan. Dengan demikian, pembilang persamaan RAROC adalah laba bersih menghitung biaya pendanaan pinjaman atas pinjaman tersebut. Next. Next. Model opsi risiko default. Kerangka teoritis dalam beberapa tahun terakhir setelah karya rintisan pemenang hadiah Nobel Merton, Black, dan Scholes,
Kami sekarang menyadari bahwa ketika sebuah perusahaan mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi atau meningkatkan pinjaman banknya, perusahaan tersebut memiliki opsi gagal bayar atau pembayaran kembali yang sangat berharga. Artinya jika proyek investasi peminjam gagal sehingga tidak dapat membayar kembali pemegang obligasi atau bank, ia memiliki opsi untuk gagal membayar utangnya dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang. Karena tanggung jawab terbatas bagi pemegang ekuitas, kerugian peminjam dibatasi pada sisi negatifnya dengan jumlah ekuitas yang diinvestasikan di perusahaan. Next. Pembayaran pemegang utang dari pinjaman. Pertimbangkan masalah pinjaman atau obligasi yang sama dari perspektif FI atau pemegang obligasi. Jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali oleh FI atau pemegang obligasi adalah pembayaran yang dijanjikan. Namun, peminjam yang memiliki opsi gagal bayar atau pelunasan akan secara rasional membayar pinjaman hanya jika A melebihi B, yaitu jika nilai pasar aset melebihi nilai pembayaran utang yang dijanjikan. Peminjam yang nilai asetnya turun di bawah akan gagal bayar dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang. Next. Model opsi analisis Moody dan frekuensi default yang diharapkan. Model Moody's Analytics sebenarnya mengenali masalah ini dengan menggunakan pendekatan model penetapan harga opsi atau OPM untuk mengekstraksi nilai pasar tersirat dari aset A dan volatilitas aset dari aset perusahaan tertentu. Model Moody's Analytics menggunakan nilai ekuitas di perusahaan dari perspektif pemegang saham setara dengan memegang opsi panggilan pada aset perusahaan dengan jumlah utang yang dipinjam bertindak serupa dengan harga pelaksanaan opsi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.